keikutsertaan kita di dalam advokasi anggaran pendidikan. Nah, kita selama ini memang sejak sebelum kita diaktifkan di Dewan, kita punya pelatihan-pelatihan. TKS sudah duluan tuh memantau secara khusus masalah anggaran yang dasar untuk pendidikan dan kesehatan, sehingga kita sangat prihatin kalau sampai dengan akhir 2008 ini, yang kita lihat pembahasan anggaran pendidikan khususnya dan kesehatan justru tidak melibatkan Dewan sendiri. Contohnya dana migas yang kemarin dibahas 2008, kita ditempatkan hanya sebagai tukang teken lah, dengan alasan waktu sudah kepepet. Sebenarnya mekanisme tidak boleh seperti itu. Akhirnya sempat terjadi hampir deadlock dan menyerahkan kepada eksekutif. Kalau ini sebenarnya yang diinginkan eksekutif, udah silakan eksekutif, jangan libatkan legislatif. Karena kita sudah punya frame sebenarnya, apa yang diinginkan dalam pendidikan, ya. Misalnya dari kualitas guru, jelas jelek ya. Hasil ujian nasional kemarin untuk tingkat SMP kita itu 55% tidak lulus. Itu kan sesuatu yang sangat besar. Nah, jadi kalau misalnya pemerintah daerah tidak punya itikat baik untuk mengkomunikasi, maka kita khawatirkan ke depan akan semakin parah dan mengulangi kesalahan-kesalahan yang lama. Kita lebih kepada informasi sebenarnya, informasi dan koordinasi. Terkadang dalam menyusun sebuah anggaran itu kan ada banyak informasi yang kadang-kadang lost. Ketika kita tanya kepada, kita tidak menyalahkan, artinya kita tanya kepada SKPD misalnya terhadap suatu hal gitu ya, itu sering sekali ABS itu, asal bapak senang gitu. Jadi ini gimana dengan kondisi di daerah ini? Oke gitu. Sehingga apa yang kita rencanakan, apa yang kita float anggarannya tidak sesuai akhirnya dengan kebutuhan masyarakat. Kenapa? Ketika kita cek di lapangan nggak seperti yang dilaporkan. Saya tertarik kemarin itu ketika Pugar membuat sebuah analisa biaya. Ya. Ada sebuah analisa biaya yang mereka buat, itu mereka langsung memfloat bahwa apa yang selama ini sudah diperjuangkan katanya mati-matian oleh DPR, rupanya masih kecil gitu. Jadi setelah diurai itu ya, misalnya anggaran pendidikan katakanlah diurai satu persatu per poin itu, rupanya yang betul-betul dinikmati oleh masyarakat itu masih kecil. Gitu. Nah, termasuk pada itu teman-teman Pugar juga mengangkat persoalan apakah dana 20% itu juga dinikmati oleh aparatur misalnya, dalam hal ini guru misalnya gitu ya. Nah, ini kan hal-hal yang perlu kita diskusikan. Karena guru atau katakanlah anak-anak murid atau masyarakat tanpa guru kan nggak bisa jalan pendidikan ini gitu. Jadi memisahkan 100% guru ini tidak termasuk dalam floor 20% juga saya pikir bukan hal yang biasa, saya pikir seperti itu gitu ya. Terus terang Dewan tidak banyak memahami masalah pendidikan, kecuali harus dibantu oleh orang-orang yang di luar sistem Dewan sendiri. Dan itu memang sudah tuntutan sekarang. Ya kan ada yang pakar, tim pakar dan sebagainya. Contoh saya katakan, mendefinisikan 20% tidak jelas sekarang dari total anggaran atau memang dari anggaran belanja langsung. Kalau total anggaran, maka di Aceh Besar sekarang ada 6.000 guru. 6.000 guru untuk tahun 2009 sudah 191 miliar. Tambah dana kalau 20% dari rencana kita 600, misalnya 600 berarti 120 miliar. 120 miliar itu praktisnya bahwa Dinas Pendidikan akan mengantongi 320 miliar dia saja. Berarti hanya sisa 280 miliar. 280 miliar untuk membayar gaji Dinas Kesehatan sudah 90 miliar. Ya. Artinya apa? Kalau makna itu dipahami bahwa tanpa ada fleksibilitas di dalam pertimbangan keuangan daerah, karena daerah itu kan selalu diukur dengan berapa kemampuan PAD. Ya. Kalau itu menjadi ukuran bahwa akan ada masalah di tingkat daerah. Tetapi komitmen menuju kepada itu sudah pasti. Kalau kita melihat isu, saya orang pertama yang menyatakan kesehatan dan pendidikan itu menjadi sangat komit gitu. Tapi bagaimana bahwa pemerintah melihat itu dari sisi apa mana perhitungan? Jangan nanti orang semua diseret dari aspek hukum. Dari mana harus mulai? Ini yang belum jelaskan. Katanya kemarin ada apa undang-undang apa nggak tahu saya. Ya.
Ini saya pun kurang ngerti karena memang nggak ada satu ketentuan barangkali yang jelas apakah 20% itu hanya biaya pembangunan saja atau termasuk dengan gaji-gaji aparatur. Kalau dihitung dengan gaji aparatur itu di Aceh Besar itu telah mencapai 36% dari APBD anggaran untuk sektor pendidikan. Sudah mencapai 36%. Tapi apabila dikurangi gaji guru, gaji aparatur ini, tersisalah cuma 5% untuk anggaran pembangunan. Nah ini yang jadi masalahnya. Anggaran kesehatan memang sudah meningkat dibandingkan sebelumnya. Jadi seperti anggaran untuk kesehatan ibu dan anak, di mana kita ketahui dalam Millennium Development Goal itu di tahun 2015 kesehatan ibu anak merupakan prioritas. Eksekutif, legislatif, kemudian ada CSO dan masyarakat yang diundang. Jadi masyarakat juga ngadu, Bu, itu kenapa bidan nggak ada di tempat? Saya kan sudah memberikan pelimpahan kewenangan kepada Pak Kecik agar jangan ditandatangani SPMT itu, surat perintah melaksanakan tugas apabila bidannya tidak di tempat. Tapi apa daya, bila si bidan datang bawa sekilo gula, bawa satu kain sarung, Pak Keciknya juga ada rasa kasihan, akhirnya ditandatangani. Sekarang begini, sistem yang terbangun khususnya Aceh Besar itu belum konsisten. Seperti musrenbang itu sering tidak digunakan pada akhir pembahasan nanti. Dan itu jadi masalah baru. Nah, siapa yang bisa menggugat itu? Masyarakat tanpa didukung oleh tekanan pers, mereka tidak bisa bicara apapun. Nah, yang bisa menekan langsung kepada titik permasalahan itu kan Dewan. Apa sih yang nggak bisa dipenuhi Aceh Besar? Dengan PAD yang seharusnya besar, saya pernah sampaikan potensi PAD dari Galiansi aja bisa sampai 14 miliar minimal atau 397. Nah, dengan dana itu apa yang nggak bisa dilakukan? Pendidikan kita bisa gratiskan, ya kan? Kesehatan kita bisa advokasi. Masa orang bisa diusir dari rumah sakit hanya gara-gara nggak punya uang? Nah. Negara harus bebaskan biaya pendidikan. Negara harus bebaskan biaya kesehatan. Negara harus ciptakan pekerjaan. Negara harus adil, tidak memihak. Itulah tugas negara. Itulah gunanya negara. Itulah artinya negara. Tempat kita bersandar dan berharap.